Market lagi crash. Bingung nih mau beli saham seperti apa. Ini adalah top 5 saham yang layak untuk kalian pertimbangkan. Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan ya, hari ini gue akan bahas yang namanya IHSG lagi ya. Kenapa gue bahas IHSG lagi? Karena ya yang kita tahu ya, belakangan ini IHSG lagi seru banget ya. Dia sempat benar-benar crash di bawah 5.000. Wow. Oke, sebelum gue masuk ke top 5-nya ya, seperti judul yang teman-teman lihat, di sini gue akan bahas top 5 saham yang teman-teman patut untuk pertimbangkan ya. Nah, sebelum masuk ke situ, gue pengen bahas yang namanya historinya dulu nih dari IHSG nih, karena banyak yang message ke gue gitu ya, nanya, bang ini gimana bang, IHSG bakal terus sampai berapa bang, gue mesti ngapain nih bang, beli apa bang, di harga berapa gitu ya. Karena banyak pertanyaan seperti itu, karena jadi gue akan ngebahas sedikit tentang histori yang ada di IHSG gitu ya. Nah, teman-teman ya, crash yang terjadi di IHSG itu nggak cuma sekarang ya. IHSG itu sudah mengalami beberapa kali crash dari 20 tahun lalu gitu ya. Dan di sini gue punya data dari tahun 98 ya. Itu bulan 2 sampai bulan 9, IHSG itu mengalami penurunan sebesar 55% teman-teman ya. Dan kemudian di tahun 2000 IHSG juga mengalami penurunan sebesar 43% ya di bulan 1 sampai bulan 10 ya. Di tahun 2002 itu juga IHSG mengalami penurunan ya di bulan 4 sampai bulan 10 sebesar 42%. Nah, kemudian nih di 2008 ini yang paling gede nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di layar juga nih, saya tampilin chartnya. Itu 2008 dari bulan 1 sampai bulan 10 lama masa penurunannya ya. Dan itu sebesar 62% penurunannya teman-teman. Kebayang nggak sih 62% tuh kayak gimana gitu ya. Itu gede banget teman-teman ya. Itu benar-benar crash IHSG yang paling gede, 62%. Wow banget, itu gila banget sih. Dan tahun 2015 ya, ini belum lama, 5 tahun lalu, itu dari bulan 3 sampai bulan 9 ya teman-teman ya, itu penurunan 27%. Dan sekarang nih ya, yang terjadi sekarang 2020 ya, ini dari bulan 1 sampai sekarang bulan 3, ini yang terjadi penurunannya sebesar 26%. Dan itu kalau saya hitung ya, dari awal tahun ya, bukan dari peaknya. Kalau dari peaknya ya mungkin sekitar 30%-an lah ya, dari 6.700 itu ya. Nah, di sini yang menarik apa ya teman-teman ya? Di sini yang menarik, jadi IHSG itu sekarang penurunannya IHSG yang 26% itu sebenarnya belum gimana-gimana banget gitu kalau misalnya kita bandingin sama historinya ya. Apalagi dari tahun 98 sampai 2008 itu minimal di atas 40%. Jadi kita nih masih ada di level 26%-an penurunan. Jadi ya belum gimana-gimana banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tanya gitu, ini buynya gimana bang? Berapa bang? Ya ini kan saya udah kasih patokan di sini ya. Penurunannya sampai sekitar 40% sampai 60%. Jadi kalau misalnya IHSG suatu saat di bulan keberapa nanti menyentuh angka itu, kalau misalnya dia memang mau crash sampai situ ya, ya teman-teman langsung baru bisa ini ya, baru bisa take action gitu, baru bisa bikin plan ini mau berapa belinya segala macam. Tapi yang jelas kalau sekarang teman-teman mau mulai cicil beli boleh, tapi cicil belinya pakai strategi ya, pakai pakai hitungan gitu ya, jangan langsung asal masuk punya duit 10 juta atau 100 juta langsung masukin semua beli di satu saham. Ya jangan gitu juga ya, harus ada strateginya kalau misalnya mau masuk dari sekarang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ngebahas IHSG yang sekarang ya. Jadi kalau misalnya bahas IHSG sekarang, seperti teman-teman lihat ya di gambar ini saya tampilkan, itu IHSG sekarang itu sudah berada di area major support ya. Jadi area major supportnya itu 4.400 sampai 4.600. Kemarin itu IHSG sempat drop sampai 4.600 lebih sedikit gitu ya, belum nyampe 4.600. Tetapi IHSG yang jelas ini sudah berada di area major support ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin lihat IHSG ke area level 4.600-an, dan sekarang kemarin teman-teman lihat ya tanggal 13 Maret ya, kemarin hari Jumat itu IHSG rebound kan ya, sempat tutup dengan close yang shadow kakinya tuh tinggi tapi arahnya ke bullish. Nah, jadi menurut saya kemungkinan IHSG Senin ini akan rebound ya, akan rebound. Tapi pertanyaannya begini teman-teman, apakah reboundnya ini sifatnya tuh lama ya, long lasting, sifatnya benar-benar bullish yang berkepanjangan, atau dia hanya sebentar, atau kita sering sebutnya tuh DCB, DCB ya, Dead Cat Bounce, seperti itu ya. Jadi Dead Cat Bounce itu adalah rebound yang
yang PHP gitu ya, dia seakan-akan akan rebound, tapi itu sebenarnya arah tekanannya itu masih akan ke bawah gitu ya. Nah, di sini IHSG di sini ada dua skenario yang saya buat ya. Kalau misalnya dia mau rebound itu kemungkinan besar akan rebound sih. Cuman sampai mana reboundnya? Nah, dia reboundnya itu akan ke resisten terdekat yaitu di sekitar 5.200 ya teman-teman ya. Nah, setelah dia sampai 5.200, pertanyaannya dia itu akan kemana? Di situ adalah decision makingnya market, dia itu akan kemana gitu ya. Skenario pertama, dia akan tembus 5.200 dan akan terus naik sampai lebih dari 6.000 ya, bahkan sampai ke 6.200-an dan mungkin bisa balik lagi ke 6.700 gitu ya. Atau skenario kedua, dia kena 5.200 dan dia akan melanjutkan penurunannya ke daerah major support resistance tadi ya, ke daerah 4.400 atau bahkan nih yang lebih gilanya lagi ya, ke di bawah 4.000. Di bawah 4.000 ya di mana? Ya kalau saya di sini bilang patokannya sama yang tadi tuh, yang 60%, itu di daerah 2.600 gitu ya. Tapi ya ini kan cuma skenario, jadi skenario itu saya buat yang cukup ekstrim lah ya. Kalau sampai ke 2.600 itu levelnya sama 2008, seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, yang paling terdekat ini, kalau misalnya dia mau turun lagi, IHSG akan turun ke 4.000 sampai 4.400. Itulah daerah sweet spotnya IHSG kalau mau turun, seperti itu ya. Nah, berapa lama ya, itu sebenarnya bisa dihitung berapa lamanya jangka waktunya dengan menggunakan astrologi ya, dan juga time geometrik dan lain-lain ya. Tetapi yang jelas di sini saya nggak mau terlalu ribet, intinya ke area tersebut, dan siap-siap aja kalau misalnya IHSG sampai area tersebut, kita sudah harus punya plan ya teman-teman. Teman-teman harus sudah bikin plan apa yang mau teman-teman lakukan. Seperti itu, oke? Dan sekarang kita langsung masuk saja ke top 5 saham yang harus teman-teman lihat ya dan pertimbangkan. Oke? Karena apa? Karena bisa jadi saham-saham ini yang akan membawa sesuatu yang bagus ya buat teman-teman. Seperti itu, oke? Di sini ada 5 pilihan saham ya. Jadi saya pemilihan sahamnya ini berdasarkan sektor pertama ya. Jadi saya akan kasih pilihan saham per sektor. Di sini saya pilih 5 sektor, oke. Kenapa saya pilih 5 sektor ini? Itu saya nggak usah jelasin, tapi yang jelas ini saya sudah pertimbangkan matang-matangnya kenapa saya pilih 5 sektor ini. Kalau teman-teman mau lebih jelas nanti di next video saya akan jelaskan. Tapi yang jelas saya akan pilihan teman-teman 5 sektor, dan setiap sektor ini saya pilih satu saham, oke. Dan kriteria pemilihan saham saya dari 5 sektor ini itu adalah yang pertama tentu dari fundamentalnya teman-teman. Kita lihat kesehatan perusahaannya, berapa lama dia berdiri, terus kekuatan likuiditasnya tuh berapa, hutangnya seperti apa, net profit marginnya seperti apa, itu saya lihat, oke. Kemudian yang kedua dari capsnya ya, dari capsnya. Capsnya itu apa sih bang? Caps itu adalah seberapa besar pengaruh emiten ini terhadap indeks kita, itu namanya caps, oke. Dan yang ketiga dari technical. Nah tentu ya technical karena saya lebih ke technical orangnya. Nah technicalnya ini pun sendiri saya banyak ya dari pertimbangan saya. Pertama dari price action tentunya, kemudian dari support resistance, dan yang terakhir ini di gap ya. Gap apa tuh bang? Kenapa dari gap? Nah ini gap yang menarik ya. Gap itu kan ada banyak ya, ada common gap, breakaway gap, continuous gap ya, terus ada weekend gap dan lain-lain ya. Dan ada di sini nama gapnya tuh adalah the fourth gap ya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu the fourth gap, ya coba teman-teman bisa googling ya. Tapi yang jelas the fourth gap ini paling unik ya, paling menarik. Oke, kita langsung aja yang ke pertama ya. Jadi pilihan saham pertama adalah dari sektor finance, khususnya banking. Oke, dari sektor finance khusus banking, yaitu sahamnya adalah BBRI. Itu adalah saham yang pertama saya. Kenapa saya merekomendasikan teman-teman untuk mempertimbangkan BBRI ya? Karena BBRI tentu kita tahu yaitu dia bank BUMN dan dia mempunyai kekuatan di sektor retail maupun di sektor UMKM ya. Jadi itu kenapa saya pilih BBRI, karena dia kuat di basis itu gitu ya. Dan dari performanya pun gak usah dilakukan lagi, BBRI itu seperti apa, teman-teman tahu lah kualitasnya BBRI seperti apa. Nah teman-teman ini bisa dilihat di chart ya teman-teman ya, BBRI di sini ada 2 kotak biru nih teman-teman. Apa sih kotak biru itu? Itu adalah area buy-nya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman akan melihat 2 kotak biru. Yang pertama itu ada di area 3.300 sampai 3.400 ya, dan yang kedua itu ada di area 2.800 sampai 3.000 gitu ya. Nah, terus alasannya kenapa bang di situ bang? Yang pertama di area pertama itu alasannya karena di situ ada support di channel bawah ya. Jadi di gambar ini teman-teman bisa lihat ya, saya gambar itu ada namanya channel. Oke, channel itu adalah 2 garis itu ya.
yang dua garis yang paralel itu yang menghimpit harga itu namanya channel. Nah, di channel bawahnya itu dia ada support di 3.300 sampai 3.400. Kemudian di area 2 kenapa di situ? Karena di situ ada yang namanya klasik ya, klasik support di situ, yaitu di area 2.800 sampai 3.000 gitu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang belum ngerti apa yang saya ngomongin ya, klasik support, channel segala macam, itu di next video nanti saya akan jelaskan tentang ini. Sebenarnya di video saya sebelumnya sudah ada, cuman kalau teman-teman yang mau lebih jelas nanti saya bikinin lagi yang lebih jelas seperti itu ya. Itu BBRI. Nah, di finance ini saya kasih bonus ya. Saya kasih bonus satu saham lagi yang menarik, yaitu adalah BBCA, teman-teman ya. Di sini saya nggak ada chartnya, cuman saya mau ngasih tahu teman-teman, BBCA ini menarik. Kenapa? Karena ya dari segi kekuatan company-nya dia juga sama kuatnya dengan BBRI itu, tetapi dia bedanya dia swasta bukan BUMN gitu ya. Dan yang kedua di BBCA ini ada yang namanya fourth gap tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau fourth gap itu adalah gap yang terjadi dari mulai dia breakaway gap, terus continuous gap atau runaway gap, dan dia muncul exhaust gap gitu. Dan ini gapnya ini berurutan. Nah, itu namanya the fourth gap. Muncul the fourth gap ini, itu kemungkinan dia akan rebound ke atas dan menutupi semua gap yang ada gitu ya. Itu kenapa saya alasannya pilih BBCA. Tapi ini sebagai pertimbangan aja teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih BBRI atau BBCA, itu terserah ya. Nah, kemudian masuk ke sektor yang kedua teman-teman ya. Kedua ini saya pilih di consumers ya. Di consumers ini ada Unilever yang pertama, dan yang kedua itu ada ICBP ya, Indofood. Oke. Nah, untuk Unilever teman-teman, ini teman-teman bisa lihat ya, area buy-nya itu ada di angka sekitar 6.200 sampai 6.400 ya. Nah, reasonnya itu juga sama ya teman-teman, bisa lihat di chart ini saya gambar yang namanya channel lagi ya. Dia Unilevernya ada di bearish channel dan dia sudah hampir kena ke channel bawahnya ya. Mungkin ini ada yang sudah kena tapi dia rebound lagi. Nah, nanti dia kalau misalnya dia jatuh lagi, itu dia akan masuk ke area yang biru itu. Nah, di area biru itu kita bisa take action untuk buy seperti itu ya teman-teman ya. Dan dia kalau misalnya sekarang terus naik kemana bang? Mungkin nanti Unilever akan bisa terus naik, tetapi teman-teman bisa lihat ya, di situ saya taruh garis oranye itu adalah resistance-nya dia ya. Resistance-nya itu adalah di pivot channel-nya dia, oke? Pivot channel-nya dia sekali lagi ya. Jadi di pivot channel-nya dia ada resistance di situ, dan dia kemungkinan akan mentok di situ, dan dia akan bereaksi di area tersebut, dan kemudian dia akan turun lagi, dan turunnya itu ke area buy-nya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nunggu dia ya, teman-teman bisa tunggu di area buy-nya tersebut gitu ya teman-teman ya. Itu tentang Unilever. Nah, berikutnya ICBP ini masih di sektor yang sama ya. Jadi saya kasih dua pilihan ya, di sektor finance dan consumer saya kasih dua pilihan saham, yaitu adalah yang di consumer sini tadi Unilever, yang kedua ini adalah ICBP teman-teman ya, atau Indofood. Oke. Indofoodnya ada dua teman-teman, ada INDF, ada ICBP. Kenapa saya pilih ICBP? Karena dia holdingnya ya. Jadi saya pilih holdingnya aja ICBP gitu ya. Nah, kalau ICBP ini teman-teman bisa lihat ya, ini dia juga saya bikinin bearish channel gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini bearish channel ini atau gambar channel ini nggak cuma lucu-lucuan atau keren-kerenan ya. Ini ada fungsinya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kenapa dia bisa stop di harga, benar-benar bisa stop di area channel bawahnya. Kok bisa gitu ya bang ya? Ya memang kayak gitu ya. Itu namanya sifat harga ya. Harga akan selalu bergerak dengan apa ya namanya? Bukannya dengan aturan ya, tetapi harga itu akan bergerak sesuai pattern atau pola gitu ya. Dan pola-polanya ini yang sudah ditemukan sama mereka-mereka dulu yang ahli mathematician dan juga pelaku pasar yang dulu-dulu, dia menciptakan formula dan juga menciptakan beberapa indikator dan tools ya. Salah satunya adalah bearish channel ini gitu ya. Bukan bearish channel ya, maksudnya dengan salah satunya channel ini yang kebetulan di sini adalah bearish channel gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya ICBP itu area buy-nya itu ada di 9.600 sampai 9.800, dan reasonnya itu adalah support di bearish channel dia lagi, sama seperti si Unilever tadi ya kalau nggak salah ya. Ya, sama seperti Unilever. Dan di sini lebih menarik ya, ICBP ini menarik kenapa? Karena kemarin itu hari Jumat itu dia sempat close di atas pivot channelnya. Teman-teman perhatiin ya, dia close-nya itu di atas pivot channelnya, di atas garis ungu yang tengah. Nah, kalau dia close di situ ya, kemungkinan Senin nanti dia akan naik lagi menuju ke yang atas gitu ya. Kalau misalnya dia sampai break resisten channel yang atasnya, itu dia mungkin harganya bisa naik
ke 11.750 atau ke 12.000 mungkin ya. Tetapi kalau misalnya dia ketahan, dia akan balik lagi ke area buy tersebut ya. Jadi teman-teman bisa tunggu di area tersebut gitu ya teman-teman. Itu untuk ICBP. Nah, kemudian berikutnya kita ke infrastruktur teman-teman. Jadi sektor ketiga yang menjadi pilihan saya itu adalah infrastruktur ya, infra. Dan di infrastruktur ini ada saham Telkom ya teman-teman ya, TLKM, Telkom. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di chartnya ya. Kalau Telkom itu punya buy area di 2.800 ya teman-teman ya. Dan reasonnya itu 2.800, di situ ada major support ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ke kiri ya, di sebelah kiri itu ada tumpukan harga atau konsolidasi harga. Nah, area tumpukan konsolidasi harga itu biasanya menjadi area support gitu ya. Dan di sini area supportnya itu di 2.800 sampai 3.000. Nah, di atasnya teman-teman bisa lihat garis biru itu merupakan supportnya dia ya, support yang sudah di break. Tetapi teman-teman lihat ini pada saat dia seolah-olah break ya, tapi dia kembali ke atas atau yang namanya false break. Nah, ini di sini Telkom ini hari Jumat kemarin itu dia melakukan yang namanya false break teman-teman. Salah satu price action yang menunjukkan bahwa Senin nanti kemungkinan dia akan mantul ke atas nih ya teman-teman. Karena apa? Karena di area level tersebut ya dia melakukan false break. Jadi kalau teman-teman mau nyopet istilahnya ya, teman-teman bisa nyopet di Telkom ini nih hari Senin besok nih ya. Tapi nyopetnya sampai mana ya kira-kira aja gitu ya, karena ini sekali lagi market IHSG masih dalam tekanan bearish ya. Jangan sampai teman-teman nyopetnya kelamaan gitu ya megangnya, nanti keburu kebantai lagi ke bawah. Itu aja pesan saya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau nyopet Telkom besok bisa nih, karena dia ini ada false break di situ. Itu yang paling kuatnya ya, alasannya ada false break di situ, dan kemungkinan dia akan naik ke area 3.700 sampai 3.800 ya kalau dari chartnya ya teman-teman ya. Oke, itu untuk Telkom. Oke. Dan kemudian saya masuk ke keempat sektor keempat itu ada yang namanya properti. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Saya pilih yang namanya properti. Bentar, saya cari dulu properti chartnya. Nah, di properti ini ada BSDE teman-teman ya. Yaitu saya pilih BSDE dan BSDE ini punya buy area di 600 sampai 700 ya. Dan reasonnya sama, ini ada bearish channel. Saya tunggu dia sampai menyentuh ke bearish channel yang di bawah. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan kemudian di properti ini kan dibagi dua ya, ada properti rumahan, kemudian ada yang namanya construction ya. Di construction ini juga saya kasih satu saham, yaitu adalah Wika ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di chartnya Wika ini teman-teman ya, itu saya kasih buy areanya itu 600 sampai 800 gitu ya. Dan kemarin pada hari Jumat itu ya dia close itu di 1180 teman-teman, pas di supportnya di garis biru yang tengah ya teman-teman ya. Garis biru yang tengah itu di level 1095 ya. Kenapa saya taruh di situ supportnya? Karena teman-teman lihat ya, di situ ada garis vertikal ungu 2 ya. Itu menandakan range-nya teman-teman. Jadi saya copy paste ya range yang pertama tuh, saya ambil patokannya itu dari range yang garis ungu pertama ya, yang di atas. Itu saya ukur dari neck-nya sampai ke head-nya ya. Dari neck ke head. Neck-nya itu di 1796 dan head-nya itu sekitar di 500-an ya. Nah, itu saya tarik range harga itu, saya copy paste pada saat dia break harganya ke area tengah itu, dan disitulah dapat area 1095. Nah, teman-teman lihat deh di sini ya, Wika ini menarik. Dia itu kena ke area tersebut dan dia mantul nih teman-teman. Jadi ini bukan yang merupakan kebetulan nih. Jadi di sini ada hitungannya. Ternyata di area 1095 ini dia kuat gitu Wikanya, dan dia mantul, dan kemungkinan dia akan besok ini akan naiknya sampai berapa? Bisa jadi dia menutupi gap di hari sebelumnya ya teman-teman. Bisa ke area 1400, bahkan bisa sampai ke 1800 gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman market IHSG tekanan sell masih tinggi dan dia turun lagi, tunggulah Wika di area yang tadi saya bilang ya, di 600 sampai ke 800 gitu ya teman-teman ya. Itu tentang Wika. Dan itu adalah area dari sektor properti teman-teman ya. Dan sekarang sektor yang terakhir itu adalah sektor agri. Oke. Agriculture teman-teman ya. Dari sektor agriculture di sini tentu tidak lain tidak bukan sahamnya itu adalah AALI ya teman-teman ya. Saya pilih saham AALI. Saham AALI ini sekarang udah tergolong cukup murah ya teman-teman ya. Harga sekarang ini cukup murah, harga 6.300 ini cukup murah. Itu alasan pertama saya. Dan alasan kedua saya itu ya
ini bisa dilihat ya, saya menggunakannya jurus range tadi ya. Jadi teman-teman ada 2 garis biru di atas melintang horizontal itu adalah range-nya dia ya, range support resistance-nya dia. Nah, saya sama ya, saya tarik garis vertikal ya, saya ukur range-nya dia, kemudian saya copy paste pada saat dia break ya teman-teman. Nah, pada saat dia break itu saya dapat range itu buy area-nya di daerah 6.000 teman-teman. Jadi kalau teman-teman besok ini AALI turun sampai 6.000 ya teman-teman boleh pertimbangkan untuk nyopet ya, untuk beli gitu ya. Itu tentang AALI. Dan satu lagi sebenarnya ada nih di Agri ini adalah LSIP ya teman-teman. LSIP itu juga masih tergolong cukup murah, tetapi saya nggak ada chartnya di sini. Teman-teman bisa cek aja sendiri chartnya. Intinya tuh LSIP itu juga cukup menarik ya teman-teman. Oke. Nah, itu adalah 5 saham dari 5 sektor yang saya rekomendasikan untuk teman-teman buat ngecek ya, untuk ngecek sekali lagi. Dan apakah dengan apa yang saya sebut tadi teman-teman bisa langsung beli jebret segala macam? Ya tentu enggak ya, teman-teman harus pikirin lagi, ini cuma buat jadi bahan pertimbangan. Teman-teman setting lagi sesuai dengan trading plan teman-teman ya. Dan yang pasti ini yang saya wanti-wanti teman-teman ya, apa yang saya kasih tahu tadi ya, dari harga segala macam gitu ya, harus ada yang namanya strategi dong ya. Jadi kita nggak mungkin entry sembarangan, harus ada strateginya. Strateginya apa bang? Strateginya itu yang paling penting adalah money management. Money management yang di sini yang saya maksud adalah seberapa besar saya harus masuk dari uang saya. Misalnya saya punya 100 juta, dari 100 juta itu saya harus masuk berapa gitu. Nah itu semua teman-teman harus pikirkan, harus buat planningnya ya. Jadi jangan asal gabret, asal masuk, terus bingung kalau misalnya dia turun lagi udah nggak ada peluru, udah nggak ada amunisi buat masuk lagi gitu, buat average. Karena apa? Karena di market yang crash ini kita harus punya strategi untuk average teman-teman ya. Karena kita tidak tahu kapan itu market akan turun dan berhenti. Kalau misalnya lagi crash kayak gini ya, kalau misalnya keadaan lagi biasa aja sih ya, kita bisa predik itu dengan support resistance biasa, itu bisa. Tapi yang namanya lagi crash itu semua serba tidak terduga ya. Kita bisa jadi besok ditendang langsung ke atas gitu ya, bisa jadi besok dibanting lagi, who knows, nggak ada yang tahu. Cuman daripada kita benar-benar buta ya, lebih baik kita punya pandangan seperti ini. Kita punya trading plan ibaratnya ya, dari saya mau lakukan apa nih di saham BBRI, saya mau lakukan apa nih di Wika, saya mau lakukan apa nih di AALI gitu ya. Jadi intinya kita sudah ada roadmap lah ibaratnya, ibaratnya kalau misalnya kita jalan ya, kita ada GPS-nya walaupun nggak terlalu akurat gitu ya, seenggaknya kita tahu kita tuh headingnya tuh kemana, jalan arahnya tuh mau kemana gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya mau saya sharing ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk saya bahas tentang strateginya di video berikutnya gitu ya, teman-teman bisa like video ini ya. Jadi saya kalau misalnya video ini sampai ke ya sekitar 100 like ya, teman-teman nanti di next video saya akan jabarin tuh secara detail strategi saya itu gimana buat mengeksekusi saham-saham yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi teman-teman boleh share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat banget. Wah nih video ini bermanfaat nih buat saya, share ke teman-teman. Ya itu boleh ya teman-teman ya. Terus dan juga teman-teman bisa komen ya di bawah, di kolom komen di bawah ini, kira-kira teman-teman tuh di saat crash itu tuh belinya sama apa aja sih selain yang saya sebutin ini gitu ya. Yang teman-teman pertimbangkan tuh apa? Teman-teman bisa komen di bawah juga ya. Oke. Kemudian jangan lupa teman-teman buat aktifkan lonceng ya, supaya nanti di next update ya, karena saya akan update terus tentang video saham dan juga forex, supaya teman-teman gak ketinggalan nih, nyalain loncengnya gitu ya. Jadi kalau misalnya loncengnya belum ada gimana ya, subscribe dulu, berarti baru nongol loncengnya gitu ya. Oke, jadi segitu dulu teman-teman hari ini yang saya mau sharing. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sharing ini bisa berguna buat teman-teman semua. Oke. Sekian teman-teman, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat apapun. Salam sukses teman-teman, bye-bye, see you next video.